Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yanyan Albayani mengucapkan selamat atas hadirnya Sukasari Sukarindik TV. Mudah-mudahan media Sukasari Sukarindik TV menjadi media umat untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, dan kegiatan-kegiatan yang positif. Mudah-mudahan menjadi corong kebaikan untuk juga mengkanter daripada gerakan-gerakan yang merusak moral. Mudah-mudahan istiqomah dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup jangan jauhi Al-Quran, sunnah Nabi jangan ditinggalkan, ulama jadikanlah panutan, orang soleh jadikan kawan. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Hatur nuhun ka Bapak KKN Kang Ustaz Sulan doa. Mudah-mudahan tawasulan sareng doa diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ibu niwa para bapak sadaya anu sami hadir di tempat acara anu katilu nyaeta acara pokok, acara anu dianti-anti ku urang sadayana anu bade didugikeun ku Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Yanyan Albayani Eskom IMPD waktos salawasana ngaturkeun. Ibu Sarah. Tala'al badru alaina min saniyatil wadah wajaba syukru alaina mada'an lillahi min saniyatil wadah wajaba syukru alaina mada'an lillahi ayyuhal mab'utsu fina jidabil amril muqtah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa barak alaihi wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syahadatul ulama as-surafa wa sa'adatul asatid al-fudala wa fadilatul umara al-qurama wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimahullah. Wa bihadhihi al-munasabati as-sa'idah wa bimisli hadha al-ijtima'il mubarak la ansa usikum jami'an wa nafsi bitaqwallahi wa bita'ati rasulillah wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarna bittaqwa wa qala ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyukum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa barak alaihi atau kama qala nabi alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Sadaqallah wa sadaqa rasulullah wa ballagha risalah wa adna al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih wa nasallallahu ta'ala ayyubarika lana jami'a amin wa ayyahdiyana ila siratil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bijahi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan segenap para alimil ulama, segenap para kiai, para ajengan, para asatid dan para tuan-tuan guru, di mana ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, ajengan-ajengan kita, asatid dan guru-guru kita tidak pernah mengenal kata bosan untuk menyampaikan ajaran Quran dan Sunnah kepada umat. Di mana ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, ajengan-ajengan kita, asatid dan guru-guru kita tidak pernah mengenal kata letih untuk mendidik umat, tidak pernah mengenal kata lelah untuk mengayomi umat jatuh bangun 24 jam sehari semalam. Senantiasa ayo mari kita doakan bersama, mudah-mudahan para ulama kita, para kiai-kiai kita, para ajengan-ajengan kita, asatid dan guru-guru kita, walaupun namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tanpa mengurangi rasa takdim dan ihtiram saya kepada mereka, kita doakan bersama mudah-mudahan para ulama kita, para kiai-kiai kita, para ajengan-ajengan kita, asatid dan guru kita senantiasa oleh Allah dikaruniai usia yang panjang, amin, disehatkan lahir dan batinnya, diluaskan rezekinya, dimenangkan di setiap langkah perjuangannya, dimudahkan segala urusannya, dan dibahagiakan dari dunia hingga akhiratnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya kepada para umarok, kepada para pemimpin, kepada para pejabat yang tak luput kita doakan bersama-sama,
Mudah-mudahan para umara kita, para pemimpin kita, para pejabat-pejabat kita dari Sabang sampai Merauke, dari Niaga sampai Pulau Rote, dari Jakarta sampai daerah, dari pusat sampai wilayah, kita doakan bersama mudah-mudahan para pemimpin di negeri ini, para pejabat di republik ini senantiasa oleh Allah dijadikan pemimpin-pemimpin yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, amin. Dijadikan pemimpin-pemimpin yang cinta kepada negeri dan rakyatnya, amin. Dijadikan pemimpin-pemimpin yang senantiasa siap dibimbing oleh para ulama dan siap menerima nasihat ulama, juga siap bekerja sama dengan segenap para alim ulama untuk mewujudkan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya salam kehormatan ini saya sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras mempersiapkan kegiatan pengajian kita pada malam ini dengan mengorbankan tenaganya, harta, pikiran maupun waktunya. Juga kepada segenap warga masyarakat dan para donatur yang telah menyisihkan daripada sebagian hartanya untuk kelangsungan, kelancaran, kesuksesan daripada pengajian maulid kita pada malam ini. Dengan satu harapan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan apapun yang telah dikorbankannya, apapun yang telah disumbangkannya, mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Secara khusus salam kehormatan ini saya sampaikan kepada segenap kaum bapak, kaum ibu, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang pada malam ini telah bisa meluangkan waktunya untuk bisa hadir pada acara pengajian dalam rangka memperingati maulidnya baginda Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan satu harapan, manakala malam ini kita kumpul di majelis ini, manakala malam ini kita kumpul di pengajian ini, mengingat kembali dan mengungkapkan ekspresi kecintaan kita dan kerinduan kita sebagai umatnya kepada Nabi tercinta Sayyiduna Muhammad, mudah-mudahan lewat pengajian ini cinta dan rindu kita makin kuat, sehingga inilah yang menjadi spirit energi untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ahibahil kiram, setelah puja dan puji kita sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla, dan setelah salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa barak alaihi. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, di acara yang begitu sangat istimewa ini, tak lupa kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan daripada berkah pengajian kita malam ini, lewat pengajian ini Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmat, maghfirah dan keberkahan untuk kita yang hadir, amin. Sehingga dengan berkah dari Allah, dengan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun jamaah yang meninggalkan tempat ini kecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Tidak ada satupun jamaah yang meninggalkan majelis kita pada malam ini kecuali hajatnya, keinginannya, cita-citanya, baik yang berkaitan dengan urusan dunia maupun yang berkaitan dengan urusan akhirat, mudah-mudahan dikabulkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Tidak ada satupun yang meninggalkan pengajian kita pada malam ini kecuali anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah, amin. Rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan
apapun hajat daripada jamaah mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berkah daripada pengajian kita pada malam ini, mudah-mudahan jamaah yang sakit, baik ini sakitnya zahiran wa batinan, selepas daripada pengajian maulid kita malam ini segera Allah sembuhkan dari segala macam penyakitnya. Amin. Andai kata malam ini kita bisa kumpul di majelis ini, mudah-mudahan besok kelak kita bisa kumpul bareng dengan baginda Nabi di surganya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal, ya Rabbal alamin. Saudara, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada malam ini kita semua memperingati daripada maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Saudara, Nabi yang kita peringati maulidnya hari ini, Nabi yang kita peringati maulidnya malam ini adalah Nabi yang Allah utus bukan cuma untuk bangsa Arab saja, bukan cuma untuk kaum Quraisy saja, tapi Nabi yang kita peringati maulidnya malam ini adalah Nabi yang diutus oleh Allah untuk segenap manusia. Saudara, jadi perlu dicatat, camkan dalam hati kalian bahwa Nabi kita yang kita peringati maulidnya malam ini bukan cuma diutus untuk bangsa Quraisy saja, bahwa Nabi kita Sayyidina Muhammad bukan cuma diutus untuk bangsa Arab saja, tapi Nabi kita Sayyidina Muhammad diutus untuk segenap manusia, di mana Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basira wa nadhira. Wa ma arsalnaka, tidaklah aku utus engkau ya Rasulullah, illa kaffatan linnas, kecuali engkau aku utus untuk segenap manusia. Basira, dengan tugas untuk membawa berita-berita gembira bagi mereka yang beriman dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa nadhira, dan dengan mengemban tugas menyampaikan berita sekaligus peringatan-peringatan kepada mereka-mereka yang kufur dan tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Saudara, karena Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kaffatan linnas, untuk segenap manusia, maka salah besar andai kata ada orang yang ngomong bahwa Islam adalah agama bangsa Arab. Adalah salah besar yang ngomong bahwa Islam datang dari Arab. Betul apa betul? Betul apa betul? Baik, saya ingin bertanya, tolong jawab oleh semua. Saya tanya, Islam itu datang dari Arab atau datang dari Allah? Jawab semua. Islam ini datang dari Arab atau dari Allah? Dari Arab atau dari Allah? Islam ini tidak datang dari Arab, tapi Islam datang dari Gusti Allah. Dan Allah tegaskan di dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Satu-satunya din, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dinul Islam. Artinya saudara, di luar Islam tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati, hari ini ada virus yang menggerogoti keyakinan kaum muslimin. Hari ini ada upaya-upaya besar untuk melakukan pemurtadan kepada kaum muslimin dengan munculnya cuitan, propaganda yang menyatakan semua agama benar. Saya mau tanya, semua agama katanya benar. Saya mau tanya, ini ngaco apa benar?
Jawab semua. Ungkapan yang mengatakan semua agama benar, ini benar apa ngaco? Kurang kompak, benar apa ngaco? Kurang kompak, benar apa ngaco? Sete. Kenapa? Lah kalau semua agama benar, artinya kita bisa berwisata dari satu agama yang satu dengan agama yang lain, betul apa betul? Kalau ini bahaya nih, kalau semua agama dianggap benar semua, ini bahaya. Bisa-bisa tiap hari banyak orang yang murtad berselancar dari satu agama ke agama yang lain. Bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Gayung bersambut. Hari ini ada seseorang yang luar biasa mengekspos kemurtadan dirinya dari Islam masuk kepada agama lain. Bahaya apa tidak? Jawab semua. Bahaya apa tidak? Saudara-saudara hadirin rahimakumullah, hati-hati. Yakinkan di hati kita hanya satu, dinul Islam, hanya satu agama Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Loh, tapi kan kita juga harus hidup berdampingan dengan mereka yang bukan beragama Islam. Ini urusannya lain. Kalau urusan keyakinan gak bisa tawar-tawar, cuma Islam yang benar menurut kita. Betul apa betul? Urusan orang lain meyakini bahwa agama mereka yang benar itu urusan mereka. Kemudian urusan kesehari-harian, kita melakukan transaksi jual beli, kita melakukan muamalah dengan mereka yang non-muslim, dengan mereka yang kafir, urusannya lain. Itu mah urusan toleransi. Toleransi itu saling hormat menghormati, berbaur dalam kehidupan kemasyarakatan tanpa saling ganggu. Tapi urusan akidah gak boleh campur aduk. Betul apa betul? Betul apa betul? Saudara-saudara hadirin rahimakumullah. Jadi saya mau sampaikan sekali lagi bahwa Islam itu bukan agama Arab. Islam itu bukan datang dari Arab, tapi Islam datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Islam pertama kali disebarkan di tengah-tengah bangsa Arab itu fakta. Tapi bukan dalam arti bahwa Islam itu agama Arab. Betul secara faktual bahwa Islam disebarkan di tengah-tengah bangsa Arab. Bahkan Nabi kita Sayyidina Muhammad adalah suku Quraisy daripada bangsa Arab. Tapi bukan dalam arti Islam itu adalah agama Arab. Betul apa betul? Islam datang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad yang suku Quraisy bangsa Arab untuk disebarluaskan kepada segenap umat manusia, karena Allah tegaskan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Saudara-saudara hadirin rahimakumullah, kemudian hari ini ada orang-orang liberal ngomong, apa katanya, Islam itu agama pendatang, Islam itu bukan agama keyakinan leluhur kita, tapi Islam itu agama pendatang dari Arab. Saya mau tanya, jawab jujur oleh semua, ada yang ngomong begitu apa tidak? Adakah yang ngomong begitu? Ada gak? Banyak saudara. Bisa mau sampaikan, orang-orang liberal ngomong bahwa Islam itu agama Arab, agama bangsa Arab, dan Islam adalah agama pendatang, bukan agama leluhur kita. Saudara ingat, saya tegaskan kembali, Islam itu datangnya dari Gusti Allah. Bumi ini milik siapa? Allah. Ya milik Allah. Karena Islam datangnya dari Allah, bumi juga adalah milik Allah. Jadi dimanapun Islam berada, Islam tidak pernah jadi tamu, Islam tidak pernah jadi agama pendatang, tapi Islam adalah agama pribumi dari Allah di buminya Allah. Betul apa betul? Betul apa betul? Karena kalau seandainya keluar-keluar Islam adalah agama pendatang, Islam adalah agama bukan dari leluhur kita, Islam adalah agama bangsa Arab, karena begitu maka Islam yang datang dari Arab harus diindonesiakan. Ngaco apa tidak? Ngaco apa tidak? Ngaco saudara. Makanya berguru sama kiai-kiai yang lurus, berguru sama ajengan-ajengan yang betul-betul konsisten menjalankan daripada ajaran yang baginda Sayyidina Muhammad sallallahu
alaihi wa alihi wasallam wa barak alaihi. Saudara-saudara hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Malam ini kita semua hadir dalam rangka memperingati maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa barak alaihi. Alhamdulillah. Saudara-saudara hadirin, Nabi kita Sayyiduna Muhammad ini bukan manusia biasa. Beliau adalah seorang nabi yang mulia, seorang nabi yang begitu istimewa. Coba lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Allah memanggil Nabi Adam, maka Allah panggil dengan nama Nabiullah Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Kemudian ketika Allah panggil Nabi Isa, maka Allah panggil dengan namanya ya Isa bin Maryam. Ketika Allah panggil Nabi Zakaria, maka di Quran Allah panggil ya Zakaria. Ketika Allah panggil Nabi Yahya di dalam Al-Quran, Allah panggil dengan namanya ya Yahya. Ketika Allah panggil Nabi Musa alaihissalam, maka Allah panggil dengan kalimat ya Musa. Ketika Allah panggil Nabi Ibrahim, maka Allah panggil dengan namanya ya Ibrahim. Tetapi begitu Allah panggil Sayyidina Muhammad, Allah gak panggil dengan nama Nabi Muhammad, tapi Allah panggil ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Menurut Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki di dalam kitab Muhammadur Rasulullah Al-Insanul Kamil, beliau mengatakan, kenapa Allah panggil nabi-nabi selain Nabi Muhammad dengan panggilan sesuai namanya, tapi begitu Allah panggil Nabi Muhammad dipanggil dengan nama ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Ini adalah sebagai wujud daripada takdiman lahu, ini sebagai bentuk daripada memuliakannya Allah kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebetulnya walaupun Nabi kita tidak dimuliakan oleh kita, ya Allah sudah lebih dulu memuliakan Nabi Muhammad. Walaupun kita manusia tidak memuliakan Nabi Muhammad, Allah sudah lebih dulu memuliakan Nabi Muhammad. Allah sudah lebih dulu menempatkan Nabi Muhammad sebagai nabi termulia di antara nabi-nabi yang lainnya. Tetapi walaupun demikian, saudara, sebagai umat yang beriman dan umatnya baginda Nabi, maka wajib bagi kita untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, jangankan kita umatnya Nabi Muhammad, ibadallah, jangankan kita umat Nabi Muhammad, orang-orang beriman, orang muslim, orang mukmin, saudara-saudara, orang kafir pun mengakui kehebatan dan keunggulan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudara hadirin, beberapa tahun yang silam seorang pakar sejarah Amerika, seorang pakar astronomi Amerika, dia kebetulan beragama Katolik. Dia menulis satu buku, judulnya adalah Diwan Hadid, yang berisi tentang 100 tokoh dunia yang paling bersejarah dan berpengaruh selama panggung sejarah dunia berlangsung. Ternyata sekelas pakar sejarah Amerika, sekelas pakar astronomi Amerika, bahkan dia beragama Katolik, dengan jujur dia menempatkan baginda Sayyidina Muhammad sebagai orang nomor 1 manusia yang paling berpengaruh selama panggung sejarah berlangsung. Jadi kalau kita umat Islam kagak memuliakan Nabi Muhammad, itu namanya kacidah. Lo orang kafir saja memuliakan Nabi Muhammad, orang kafir saja menghormati Nabi Muhammad, orang kafir saja mengakui daripada kehebatan dan keunggulan Nabi Muhammad, maka sangat naif andai kata kita sebagai umatnya tidak pernah dan tidak mau memuliakan Sayyidina Muhammad sallallahu
wa alihi wasallam wa baraka. Di dalam buku Diwan 100, Michael Zihan mengatakan ada beberapa catatan menarik dari buku tersebut. Salah satunya, yang pertama dia mengatakan bahwa Muhammad is the man who changed the world. Ibu ngartos itu, ibu ngartos sudah seru, bikin gagayan baik. Jadi ada beberapa catatan di buku. Semangat, buludan di Sukasari di tahun sabaraha. Kalau saya tanya nih buludan di Sukasari di tahun sabaraha, pasti jawabannya beda. Beda, karena lahirnya ke dunia pun beda. Beda, betul? Tapi dari semua jawaban yang beda, ada satu jawaban yang bisa menyatukan semua jawaban yang beda, bahwa peringatan Maulid di Sukasari bisa ingat. Betul apa betul? Betul apa betul? Ya kalau bisa ingat ya berarti tahunnya bisa beda, bisa beda-beda, tergantung lahirnya. Tapi ada satu catatan menarik. Ada satu catatan menarik. Kalau peringatan Maulid Nabi di Sukasari, kalau peringatan Maulid di Sukasari bisa ingat, artinya sudah sejak lama. Betul apa betul? Kalau peringatan Maulid Nabi di Sukasari tiba heula, artinya sudah lama. Pertanyaannya adalah, kalau sudah sejak lama, pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apa alasan ulama-ulama kita, apa alasan kiai-kiai kita, apa alasan ajengan-ajengan kita mempertahankan daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tahun boleh berganti, buludan nggak boleh diganti, betul? Musim boleh ganti-ganti, buludan nggak boleh diganti, betul? Presiden boleh ganti-ganti, tapi buludan temenang diganti. Pertanyaannya, apa alasan ulama kita mempertahankan peringatan Maulid? Saudara-saudara hadirin, ternyata ulama-ulama kita melatar belakangi dan menjadi alasan yang kuat kenapa mempertahankan peringatan Maulid dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Tiada lain dan tiada bukan adalah idharus surur biwiladati wa bisati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa baraka. Jadi alasan ulama kita, alasan kiai kita, alasan ajengan-ajengan kita mempertahankan daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad tiada lain dan tiada bukan adalah idharus surur, mengungkapkan kegembiraan, memperlihatkan rasa senang, memperlihatkan rasa sukacita atas dilahirkannya baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ingin bertanya kepada semua jamaah, ibu, bapak, pemuda-pemudi, jawab semuanya dengan kompak. Saya tanya, kira-kira gembira tidak lahir Nabi Muhammad ke dunia ini? Gembira apa tidak? Kurang kompak. Nabi Muhammad lahir ke dunia, kita gembira apa sedih? Gembira apa tidak? Senang apa tidak? Suka apa tidak? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi kenapa ulama kita, ajengan kita, kiai kita mempertahankan daripada peringatan Maulid baginda Nabi? Tiada lain adalah idharus surur, memperlihatkan rasa gembira kita, rasa senang kita, rasa syukur kita, rasa suka kita atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada orang yang ngomong, buat apa ente memperingati Maulid Nabi? Buat apa ngadain mauludan? Maka kalau ada yang ngomong begitu, kata Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki, orang yang ngomong buat apa ente memperingati Maulid Nabi, seolah-olah dia mengatakan, buat apa ente merasa gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kira-kira yang ngomong begitu kira-kira konyol tidak? Konyol tidak? Konyol tidak? Ngaku umatnya Nabi Muhammad kok gak gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Saudara-saudara hadirin rahimakumullah. Jadi sekali lagi, kenapa nih ulama kita, kiai kita,
ajengan-ajengan kita mempertahankan daripada peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada lain dan tiada bukan, alasannya adalah idharus surur biwiladati wa bi'sati Muhammadin, sebagai bentuk ekspresi kegembiraan, rasa sukacita dan senang kita atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudara hadirin rahimakumullah. Kemudian ada orang bertanya. Pertanyaan yang kedua adalah, kenapa kita mesti senang dengan lahirnya Nabi Muhammad? Kenapa kita mesti gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad? Kenapa kita harus merasa sukacita atas lahirnya baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saudara-saudara sekalian, nah kalau pertanyaan yang kedua ini dijawab sama putra Sayyid Maliki, namanya Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Alwi. Beliau mengatakan, "Ibrahu biwiladati wa bi'sati Muhammadin." Ibrahu, berbahagialah kalian, bersukacitalah kalian atas lahirnya dan diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahu wasilatun li salamatil ummah dunya wa akhirah. Beliau mengatakan, kenapa kita mesti gembira dengan lahir dan diutusnya Nabi Muhammad? Li'annahu wasilatun li salamatil ummah. Karena dengan lahirnya Nabi Muhammad, dengan diutusnya Nabi Muhammad, wasilatun li salamatil ummah, ini menjadi wasilah selamatnya umat di dunia dan di akhirat. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Saya mau tanya, kalau nggak ada Nabi Muhammad, kira-kira kita bisa mengenal Islam apa tidak? Jawab semua. Kalau Nabi Muhammad tidak lahir ke dunia, kira-kira Masjid Sukasari ayah apa mau? Lamun Nabi Muhammad itu lahir ke dunia, kira-kira ayah Muludan apa mau? Kalau Nabi Muhammad tidak lahir ke dunia, kira-kira ayah Rajaban apa mau? Lamun Nabi Muhammad tidak lahir ke dunia, ayah pernikahan apa mau? Kumpul kebo. Kalau Nabi Muhammad tidak lahir ke dunia, kira-kira bisa gak kita bedakan mana halal mana haram? Gak bisa. Kalau Nabi Muhammad tidak lahir ke dunia, kira-kira orang mau karena sholat apa mau? Mau. Kalau Nabi Muhammad tidak dilahirkan ke dunia, kira-kira orang mau karena saum Ramadan apa mau? Mau. Kalau Nabi Muhammad tidak dilahirkan ke dunia, kira-kira bisa gak kita bedakan mana hak mana batin? Bisa apa tidak? Tidak. Kalau Nabi Muhammad tidak dilahirkan ke dunia, apa bisa kita bedakan? Oh ini baik, oh ini buruk, oh ini jalan yang membuat kita selamat, oh ini jalan yang membuat kita celaka. Bisa apa tidak? Tidak. Makanya pantas Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Alwi mengatakan, Ibrahu biwiladati wa bi'sati Sayyidina Muhammad. Berbahagialah kalian atas dilahirkannya dan diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dengan lahirnya Nabi Muhammad ini menjadi wasilatul li salamatil ummah. Dengan lahirnya Nabi Muhammad ini menjadi sebab, ini menjadi wasilah selamatnya umat dunia dan akhirat. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Nah kemudian ada orang nanya lagi, apa sih buktinya bahwa Nabi Muhammad ini penyelamat umat? Baik, saya mau kasih bukti nih. Ya minimal ada 3 bukti bahwa Nabi Muhammad adalah wasilatun li salamatil ummah, yang menjadi wasilah selamatnya umat di dunia dan di akhirat. Yang pertama, la ya'rifullaha illa bihi. Yang pertama, seseorang tidak akan pernah bisa mengenal Allah illa bihi, kecuali dengan diutusnya Nabi Muhammad. Saya mau tanya, kalau Nabi Muhammad tidak diutus ke dunia, kira-kira orang Sukasari wawuhun ke Allah apa mohon? Iya mohon. Kira-kira orang Sukarindin wawuhun ke Gusti Allah mohon? Mohon. Orang Bungursari wawuhun ke Gusti Allah mohon? Mohon. Orang Tasik wawuhun ke Allah mohon? Mohon. Orang Jawa Barat, Indonesia nggak sawuhun mohon ke Gusti Allah. Manusia dimanapun dia berada, kalau Nabi Muhammad tidak dilahirkan ke dunia, wawuhun ke Gusti Allah apa mohon? Mohon. Ini bukti pertama bahwa Nabi Muhammad ini wasilah menjadi sebab selamatnya umat dunia dan akhirat. Yang kedua, saudara-saudara hadirin, yang menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad SAW ini wasilah yang menjadi jembatan perantara daripada selamatnya manusia dunia dan akhirat, yakni la ya'riful ghaiba illa bihi. Seseorang tidak akan pernah percaya dengan hal-hal yang gaib
kecuali dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya ingin bertanya. Kira-kira kalau Nabi Muhammad tidak lahir ke dunia, tidak diutus ke dunia, kira-kira kita percaya tidak terhadap hal-hal yang gaib? Percaya apa tidak? Tapi kahade lamun nguping anu gaib teh pikiran teh ulah kana juri, ulah kana genderuwo, ulah kana kuntilanak, kana hantu, lamun di Cina mah teh pemper yalah dilanceng ke jeung pampir lah, atau di Eropa mah zombie. Jadi kalau dengar kalimat gaib, bukan hantu, bukan juri, bukan kuntilanak, bukan genderuwo, bukan kelong wewe, bukan pampir, bukan zombie, tapi al-ghaib ini adalah aqidatus sam'iyah. Seperti apa? Percaya adanya surga neraka, itu namanya gaib. Makanya di surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Saya ingin bertanya kepada semua jamaah, jawab kompak, tidak ada satupun yang tidak jawab. Jawab semuanya. Apakah hadirin wal hadirat percaya tidak bahwa dunia ini akan mengalami kiamat? Percaya tidak? Apakah saudara-saudara percaya bahwa sebelum adanya kiamat maka pagi-pagi matahari terbit dari sebelah barat? Percaya tidak? Percaya. Nah, kemudian saudara-saudara percaya atau tidak? Nanti malaikat Israfil tiup trompet untuk yang pertama kali. Begitu Israfil tiup trompet yang pertama, maka dunia ini hancur lebur. Percaya apa tidak? Percaya. Kemudian saya bertanya, ketika malaikat Israfil tiup trompet yang kedua, maka ketika trompet kedua ditiup oleh Israfil, maka semua manusia yang meninggal di alam kuburnya dibangkitkan lagi oleh Allah. Percaya tidak? Percaya. Begitu dibangkitkan dari kubur, kemudian mereka oleh Allah digiring ke satu tempat namanya mahsyar. Percaya atau tidak? Begitu di mahsyar, maka akan disidang di mahkamah rabbaniyah. Semua amal perbuatan yang dilakukan di dunia, baik itu perbuatan baik atau perbuatan jelek, nanti akan dihisab, akan dihitung di mizan timbangan keadilan Allah. Percaya apa tidak? Percaya. Dan kemudian nanti saudara-saudara, setelah selesai berlangsungnya pengadilan Allah di mahsyar, maka nanti sebagian masuk surga dan sebagian masuk neraka. Percaya tidak di akhirat ada surga dan neraka? Percaya. Pertanyaannya adalah, kalau Nabi Muhammad tidak diutus ke dunia, kira-kira kita percaya tidak dengan semua yang saya barusan baberkan? Percaya apa tidak? Tidak. Kenapa kita percaya adanya bahwa dunia ini akan mengalami kiamat? Bahwa nanti matahari terbit sebelum kiamat dari sebelah barat pagi hari, bahwa nanti malaikat Israfil akan tiup trompet untuk yang pertama kali, kemudian hancurlah dunia, kemudian nanti ketika trompet kedua ditiup maka bangkitlah manusia dari kubur, dikirimkan ke mahsyar, dihisab di mizan timbangan keadilan Allah, kemudian nanti manusia divonis sebagian ke surga, sebagian ke neraka. Semua keyakinan itu muncul di hati kita karena wasilah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, la ya'rifu haqiqatal hayat illa bihi. Seseorang tidak akan pernah bisa meyakini, dia tahu akan hakikat hidup dan kehidupan illa biwiladati wa bisati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara hadirin, kalau begitu saya mau tanya, jasa Nabi Muhammad ini besar apa kecil? Jawab, besar apa kecil? Besar apa kecil? Besar apa kecil? Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini malam ini kita kumpul di majlis maulidnya baginda Nabi. Mudah-mudahan esok kelak kita bisa kumpul bareng dengan Nabi Muhammad di surganya Allah. Amin. Saya ingin bertanya, kira-kira saudara-saudara cinta tidak dengan Nabi Muhammad? Jawab semua dengan kompak, cinta tidak dengan Nabi Muhammad? Rindu tidak kepada Nabi Muhammad? Pengen gak kumpul bareng dengan Nabi Muhammad? Ya, yang cinta Nabi Muhammad saya ajak untuk baca sholawat bareng-bareng. Siap baca sholawat? Siap baca sholawat? Semuanya berdiri, kita bareng-bareng baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi. Semua berdiri, kita bareng-bareng baca sholawat. Salatullah, salamullah ala
siang malam, bukan sosok sang pendendam, sedang benar berkala syarat. Tidak ada takut di hatimu, tidak ada gentar di kalbu, semua tidak ada takut di hatimu, tidak ada gentar di kalbu. Engkau disukai kawan, engkau disegani lawan. Salatullah semua, salatullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Siapa yang cinta Nabi pasti dicintai ilahi. Siapa yang patuhi Nabi bahagia dunia ukhrawi. Hidup jangan jauhi Al-Quran, sunnah Nabi jangan ditinggalkan. Hidup jangan jauhi Al-Quran, sunnah Nabi jangan ditinggalkan. Ulama jadikanlah panutan, orang soleh jadikan kawan. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Rasul sangat cinta kita, Rasul sangat sayang kita. Menjelang ajalnya tiba, memanggil-manggil umatnya. Kelak saat dibangkitkan, umatnya pun ya Rasul tanyakan semua. Kelak saat dibangkitkan, umatnya pun yang Rasul tanyakan. Cinta dari Nabi sang panutan, bil'atin wala hasri wa syari'an Nabil Barri, bil'atin wala hasri wa alisadati golin bi ahlil Barri. Ya Allah, salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Semuanya tetap berdiri, semuanya tetap berdiri. Saudara-saudara sekalian, saya berdoa, amin. Karena saya yakin semua jamaah yang hadir ini pasti punya keinginan yang sampai hari ini belum tercapai, betul nggak? Saya yakin ini yang hadir malam ini pasti punya keinginan yang sampai sekarang can ngawujud wae, betul nggak? Ya, ibu-ibu yang ganti baju kan gitu ya, bapak-bapak yang ganti pamajikan, betul? Allahu Akbar. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan hajatnya Allah kabul. Di pembukaan UUD 45 dikatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Betul apa betul? Artinya mereka yang membawa bendera Palestina itu adalah NKRI sejati tuh. Yo, Imam Umar bawa bendera Palestina dianggap teroris, kan goblok bener itu. Tapi ketika ada orang pakai kaos palu arit, cuma ngomong itu ekspresi anak muda, kan tuyul gitu. Luar biasa ya Allah ya Karim. Jadi orang kalau mau bendera Palestina bukan tidak cinta NKRI. Orang kalau pakai baju bendera adanya bendera Palestina bukan tidak nasionalis cinta negeri, bukan. Justru mengamalkan daripada amanat UUD 45. Karena di pembukaan UUD 45 dikatakan
bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan saudara, secara faktual bahwa hari ini Palestina hampir 76 tahun yang lalu sampai sekarang dijajah oleh Zionis Yahudi Israel. Betul apa betul? Jigana meureun jigana ieu jigana nu anti kana bendera Palestina bawa balad Yahudinya. Betul apa betul? Bang nageuleum ningali bendera Palestina di balad nu ngajajahan. Oh aneh, oh bendera Palestina dianggap tidak NKRI, justru mengamalkan amanat UUD. Ya Allah yang karim, oh bendera la ilaha illallah itu dianggap bendera HTI. Tuyul itu kalimat tauhid. Ya Allah yang karim, subhanallah. Na'udzubillahi min Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga saudara, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf mengatakan, barang siapa yang suka rajin demen memperbanyak baca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad, maka kata Al-Habib Abdul Qadir, domanan biru'yatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia dijamin akan diberikan kesempatan untuk bisa menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh. Saya lewat mimpi, betul enggak? Betul. Mudah-mudahan kita dikasih mimpi bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Amin. Karena Nabi kita mengatakan, barang siapa ada yang bermimpi dengan aku, maka itu aku, karena setan tidak akan bisa menyerupaiku. Itu kata Nabi, saudara. Luar biasa. Jangankan ketemu langsung berhadapan dengan Nabi Muhammad, lewat mimpi saja kita melihat wajah Nabi Muhammad, saya jamin sampai kiamat bahagia di hati. Hati ini bahagia, saudara. Betul itu. Saya mondok pesantren tahun 87. Tahun 87 saya mulai mondok di pesantren. Tahun 91 ketika saya mondok di pondok pesantren Al-Muqawamah Singabarna, jam 10 selesai ngaji saya pulang, saya kembali ke Kobong. Nah begitu masuk Kobong saya simpan kitab di atas lemari, kemudian saya tidur. Saya masih tahu nih, masih ingat persis tahun 91. Tengah malam saudara, lagi lelap-lelapnya tidur, saya mimpi. Dalam mimpi saya ada di padang pasir yang begitu tandus dan begitu panas. Kemudian saya berjalan tertatih-tatih dalam kehausan di atas bukit-bukit berbatu. Begitu masuk ke silang landai, wadi lah begitu di lembah. Begitu masuk lembah saya ketemu dengan seorang kakek berjubah putih, jenggot putih. Nah begitu saya ketemu dengan si kakek yang berjubah putih dengan jenggot putih, dalam waktu bersamaan saya lihat ada rumah di lembah itu. Maka saya tanya masih sama si kakek, itu rumah siapa? Kata si kakek, dalam mimpi saya itu adalah rumahnya Nabi Muhammad SAW. Begitu saya dengar itu rumahnya Nabi Muhammad, saya langsung bergegas mendekati rumah itu. Begitu dekat rumah itu begitu asri, begitu indah. Rumahnya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Rumahnya ini hanya batu merah yang ditumpuk bersusun, tapi tidak pakai plesteran. Tapi orang yang dekat rumah itu rasanya tenang bawaan. Begitu di hadapan pintu, dengan sejuta kerinduan kepada Nabi Muhammad, saya pun ucapkan kalimat salam kepada Nabi tercinta Muhammad. Apa kata saya? Assalamualaikum ya Rasulullah. Begitu saya ucapkan assalamualaikum di depan pintu baginda Nabi Muhammad, maka perlahan pintu itu terbuka. Begitu pintu itu terbuka, ternyata saya lihat yang bukain pintu adalah Sayyiduna Abdullah bin Abi Quhafa, atau lebih dikenal dengan Abi Bakar As-Siddiq. Begitu pintu dibuka Abu Bakar, kemudian muncullah baginda Nabi di depan pintu dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang bercahaya, dengan senyum simpulnya yang begitu menawan. Beliau di hadapan saya mengucap kalimat salam, Waalaikumsalam. Saking kagetnya, saking terpesonanya melihat wajah baginda Nabi Muhammad, akhirnya saya terbangun. Saya gak sempat bercakap-cakap dengan Nabi karena saya saking kaget, langsung terbangun. Begitu bangun saya lihat ini jam itu sekitar jam 1 atau jam 2 malam. Hanya melihat saja lewat mimpi, saudara. Hati ini berbunga, hati ini bahagia. Makanya Al-Imam Al-Busiri dalam Qasidatul Burdahnya mengatakan, Muhammadur Rasulullah nadruhu rahatun fi qulubina. Muhammad hanya menatap wajahnya saja membuat hati ini senang, membuat hati bahagia. Mudah-mudahan nih Bapak Ibu semua dikasih mimpi dengan Nabi Muhammad. Amin. Kalaupun kita tidak dikasih mimpi dengan Nabi Muhammad, insya Allah telah di akhirat kita bisa kumpul bareng dengan Nabi Muhammad. Amin. Ya Allah, ya Rabbal, ya Rabbal alamin. Saudara. Dan kemudian muncul satu pertanyaan. Kalau latar belakang peringatan Maulid adalah
sebagai wujud ekspresi kegembiraan kita atas lahirnya Nabi Muhammad, maka muncul pertanyaan, bagaimana cara memperingati Maulid Nabi? Saudara-saudara sekalian, ini cara memperingati Maulid Nabi mesti saya terangkan nih. Kenapa? Karena sekarang ada yang salah kaprah. Betul. Ada yang salah kaprah. Memperingati Maulid ini satu, caranya adalah baca surati sholawat wa salam ala Nabi. Yang pertama adalah dengan memperbanyak baca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Makanya di daerah kita biasa dibaca Marqatul Mahabbah karya bangsa agan awan mohon reja, atau dibaca Maulid Diba, atau Maulid Al-Barjanji, atau Maulid Simtuduror, dibacakan sholawat. Nah ini bagus, itu memperingati Maulid. Atau juga gak dibacain Marqatul Mahabbahnya, gak dibacain Maulid Al-Barjanjinya, atau Maulid Diba, atau Maulid Simtuduror, atau Qasidatul Burdahnya Syekh Busiri gak dibaca. Tapi caranya apa? Ngundang kiai, kemudian ngasih ceramah. Ngundang kiai nih, bukan ngundang pelawak. Karena hari ini Allahu Akbar subhanallah, hari ini terjadi pergeseran nilai. Hari ini banyak kiai yang gak kuat jadi kiai. Karena gak kuat jadi kiai, banting setir jadi pelawak. Betul apa betul? Kenapa? Karena masyarakat yang ngundang biasanya begitu. Biasanya ada yang gak hadir orang Sukasari. Nah, kemudian besoknya ketemu, ayo penting sana ceramah di Mangku Bumi rame ente, kan begitu. Pasti yang ditanyakan rame ente. Karena banyak jamaah yang nanya rame apa ente, akhirnya banyak kiai-kiai yang gak kuat jadi kiai, banting setir jadi pelawak. Betul? Makanya beres ngaji ditanya, naon cenah hasil pengajian dari kulit betul. Atau gitu mah kering hasil ngaji terjaga. Allahu Akbar subhanallah. Saudara-saudara, jadi ada juga cara peringatan Maulid ini ngundang kiai, bukan ngundang pelawak, ngundang kiai. Dijelasinlah siapa Nabi Muhammad, apa yang diajarkan Nabi Muhammad, apa misinya Nabi Muhammad, apa yang dibawa Nabi Muhammad, apa yang diperintahkan Nabi Muhammad, apa yang dilarang Nabi Muhammad. Nah, itu juga sama peringatan Maulid. Betul apa betul? Saya perlu sampaikan ini caranya yang benar nih. Baca sholawat, baca salam, baca dzikir, baca Quran, kajian sirahnya Nabi Muhammad. Hari ini ada orang judulnya pengajian Maulid Nabi, tapi isinya joget-joget. Ayah begitu ente? Ayah tuh begitu. Judulnya pengajian Maulid Nabi, tapi joget-joget. Jawabannya awalnya teu ditariung, kira-kira nu kitu muludan apa maksiatan? Muludan apa maksiatan? Muludan apa maksiatan? Eta bungkusna Nyi Samsu, eusina jebuk gitu. Makanya nih jangan salah kaprah. Jangan salah kaprah. Nabi gak akan senang. Maulidnya diperingati dengan joget-joget, goel-goel bujur. Betul apa betul? Makanya alhamdulillah Sukasari ini tidak termasuk aliran sesat. Jadi lamun aya mauludan diisi aku joget-joget, muir-muir bujur, merweng-merweng bool, itu namanya aliran sesat. Masa memperingati maulidnya dengan joget-joget? Emang Nabi akan senang? Kira-kira Nabi senang gak? Senang. Maulidnya diisi dengan joget-joget, senang gak Nabi? Saudara, makanya kalau ngaji sama kiai yang benar, betul apa betul? Hati-hati. Maka timbul pertanyaan, apa target daripada peringatan Maulid? Target peringatan Maulid itu adalah menggiring manusia agar berada di barisannya Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara hadirin, di dalam surah Al-Waqiah dikatakan nanti orang akan dibangkitkan dari kubur, kemudian akan digiring ke mahsyar. Betul? Maka akan ada dua golongan, ada ashabul yamin, ya. Terus ada ashabus shimal. Ya, ashabul yamin ini yang akan menerima bukunya dari sebelah kanan, dan mereka orang-orang yang akan masuk surga. Sementara ashabus shimal ini adalah mereka yang menerima buku catatan amalnya dari sebelah kiri. Nah, itu orang-orang celaka yang akan masuk neraka. Jadi menurut Al-Quran, maaf nih, menurut Quran nanti keluar dari kubur hanya ada dua barisan. Satu barisan yang dipimpin oleh Sayyidina Muhammad, yang kedua barisan yang dipimpin oleh iblis.
Jadi engke mah moal aya barisan ormas, engke mah moal aya barisan LSM, engke mah moal aya barisan partai, engke mah ngan aya dua di keluarga di kubur alirkeun ka mahsyar, hiji barisan dipimpin ku Nabi Muhammad, nu kadua dipimpin ku barisan iblis. Kira-kira ibu bapak hoyong aya di barisan anu mana? Ayo jawab. Hoyong aya di barisan anu dipimpin ku Nabi Muhammad apa ku iblis? Nabi Muhammad apa iblis? Ya tentu kita pengen ada di barisan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Mata kula sok fanatik kana partai, kula sok fanatik kana ormas, kula sok fanatik kana LSM, modal mah dibawa, betul? Saya bukan menyepelekan ormas, lah saya juga ketua FPI. FPI kan ormas, betul. Makanya kita gak peduli FPI Front Pembela Islam dibubarin sama Mahfud, ya sampai pusing. Dibubarkan Front Pembela Islam, dibentuk deui nu anyar. Dua persaudaraan Islam. Badalin agama ieu ormas, betul. Ganti ormas mau menang dalin agama, mun ganti agama montong, murtad ngaranna, betul. Ieu mah murtad wae mun umum-umum. Ya Allah yang gari. Aduh, ya Allah, masuk ingis we barudak-barudak utara ngaji. Ayeuna teh terinspirasi cenah abdi ge konang tatangga badai acara syukuran pinah agama. Bahaya teu? Bahaya. Makanya saya mau ingatkan, ente cinta ormas boleh, ente cinta partai boleh, ente cinta LSF boleh, tapi kecintaan terhadap agama dinul Islam mesti disimpan di tempat tertinggi. Karena kalau cinta terhadap ormas disimpan di tempat lebih tinggi daripada cinta terhadap agama, nanti orang fanatik ormas. Begitu Islam dihina, molor. Begitu Nabi Muhammad dicaci maki, hees. Tapi begitu ormas dihina, namun. Berarti cinta terhadap ormas disimpan lebih tinggi daripada cinta terhadap agama. Ente cinta ormas mangga dan mau dibawa ke akhirat di alam kubur ge mau ditanya, coba geura kupingkeun ajengan baca talqin di kuburan kumaha narosna malaikat mungkarna ge. Maka hiji narosna man rabbuka saha pangeran anjeun, kadua naon wa man nabiyuka naon wa man nabiyuka saha nabi anjeun, katiluna wa madinuka naon agama anjeun, wa ma imamuka naon pedoman hirup anjeun, wa ma kiblatuka naon kiblat anjeun, wa ma ihwanuka saha dulur anjeun. Yang ditanya itu wa ma dinuka apa agama ente? Mau ditanya wa ma ormasuka, wa ma LSM-uka, wa ma partayuka, anggar ditanya mah wa ma dinuka apa agamamu? Mengajawab atas pinah agama epok teh pinah agama. Nauzubillah min. Hati-hati ya. Allahu Akbar. Cinta terhadap kelompok jangan melebihi cinta terhadap Islam. Cinta terhadap Islam simpan di tempat tertinggi. Ya, makanya umat Islam mesti bersatu. Dimanapun anda berada, mau di NU, mau di Muhammadiyah, mau di Persis, mau di PUI, mau di Banser, mau di FPI, mau di Al-Wasliyah, di Syarikat Islam, di Matla'ul Anwar, di Wahdah Islamiyah, atau di Al-Khairat, dimanapun ormas anda, organisasi anda, yang penting semuanya sama, Tuhannya sama Gusti Allah, betul? Yang penting agamanya sama Islam, betul? Yang penting kitab sucinya sama Al-Qur'anul Karim. Yang penting kiblatnya sama Baitullah. Yang penting sama sholatnya sapu-saputing 5 waktu. Ya Allah ya Karim. Ormas mah beh dieu atuh. Betul apa betul? Islam heula atau ormas heula? Islam heula. Ditanya mah Islamna, maka jadikan FPT keur ngabentengi. Ada beberapa laskar yang ada di rumah sakit membantu donor, ya membantu donor. Jadi kalau seandainya ada masyarakat yang butuh darah, ya dibawa ke rumah sakit, kurang darah, Anda bisa hubungi Ketua DPC FPI Bungur Sari, Kang Ajengan Dede, ya.
Insya Allah nanti laskar kita hubungi siapa yang siap, yang darahnya cocok, maka kita akan kirim. Anda jangan pikirkan berapa biayanya. Kami turun demi umat, kami gak pikir tentang masalah dana. Kami bukan menguangkan atau mengkomersilkan. Yang penting doakan baik laskar Nasyid Istiqomah. Amin. Yang kedua, saya pun minta doa mudah-mudahan guru kami Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, juga menantunya Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, sampai hari ini beliau masih ada di penjara. Mohon doanya mudah-mudahan segera dibebaskan Allah. Amin. Dan saya minta doa mudah-mudahan siapapun yang zalim kepada beliau segera dihancurkan oleh Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Ya Rabbal alamin. Karena beliau ini adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Di dalam tubuh Habib Rizik ada darah baginda Nabi Muhammad SAW. Ingat, mereka-mereka yang membenci para habaib, mereka-mereka yang zalim terhadap para habaib. Baginda Sayyiduna Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, saudara, hum ikrati, kata Nabi, mereka para habaib, mereka anak cucuku, mereka darah dagingku. Apa kata Nabi? Khuliqu min tinati, mereka diciptakan dari tanah di mana aku diciptakan dari tanah itu. Apa kata Nabi? Man ahabbahum ahabba Allah. Barang siapa yang mencintai anak cucuku, barang siapa yang mencintai ahlul bait, barang siapa yang mencintai daripada para habaib, para sayyid, para syarif, para sadatul alawiyyin. Apa kata Nabi? Ahabbahullah. Maka Allah pun akan cinta dengan orang itu. Tetapi sebaliknya saudara, wa man abghadahum, barang siapa yang membenci para habaib, barang siapa yang membenci para dzurriyyatun Nabi, anak cucu Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Abghadahullah. Allah pun akan benci dengan orang itu. Na'udzubillahi min. Kira-kira kita pengen dicintai apa dibenci Allah? Dicintai apa dibenci Allah? Maka jangan coba-coba kita zalim kepada anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari saya doakan kita bersama ya. Mudah-mudahan di para habaib, para sayyid, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dan istiqomah dalam dakwahnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Nah, kemudian saya pun ingin sampaikan, ini kasus Habib Rizik ini gak ada kaitan dengan teroris. Kasus Habib Rizik ini gak ada kaitannya dengan teroris atau radikalisme, ya, makar, gak ada. Kasus Petamburan, kasusnya kerumunan pada acara pengajian Maulid Nabi. Bayangkan, kerumunan pada acara pengajian Maulid Nabi. Beliau didenda 50 juta, udah bayar. Namanya juga pelanggaran, bukan kejahatan. Tapi ternyata Habib Rizik akhirnya ditahan juga. Betul atau betul? Bahkan 6 pengawalnya dibunuh secara kejam di kilometer 50 jalan tol. Betul? Luar biasa. Makanya nih mudah-mudahan nih yang ngebunuh 6 laskar pengawal Habib Rizik, yang nyuruh, yang nyeting, yang bela, yang dukung, mudah-mudahan siap foto maut masih bolotot siap. Amin. Mudah-mudahan hirupna untuk tenang. Amin. Karena sudah membunuh para pengawal daripada zuriyah Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara hadirin rahimakumullah. Nah, beliau dituntut dengan tuntutan 2 tahun penjara. Gara-gara muludan 2 tahun untuk penjara. Tapi alhamdulillah gak sampai 2 tahun tulisnya 8 bulan. Tapi datang corona 8 bulan sampai kayak aing beteri itu tah Habib Rizik begikeun ka ditahan. Geus teh. Sanes teroris, sanes makar, muludan. Allah ya karim. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, jaksa banding teu puas yang 2 tahun jaksa. Tapi alhamdulillah ditolak ke pengadilan tinggi. Kasasi ke Mahkamah Agung, ditolak dibayar. Alhamdulillah. Kalau ngitung 8 bulan udah harus mesti bebas karena beliau sudah ditahan lebih 8 bulan. Kemudian yang kedua kasus Mega Bendung. Mega Bendung itu pesantren beliau. Beliau itu punya pesantren di Mega Bendung. Namanya Pondok Pesantren Markas Syariah Mega Bendung. Beliau juga dituduh melakukan pelanggaran prokes. Kenapa? Kasusnya adalah kerumunan lagi. Kerumunan pada acara peletakan batu pertama peresmian masjid pesantren. Aya kaitannya teroris juga. Eta mah didenda 20 juta ya. Nu katilu kasus rumah sakit Umi Bogor. Beliau ini kan baru pulang dari Saudi, kemudian beliau akhirnya diperiksa di rumah sakit Umi. Begitu masuk rumah sakit Umi ada isu
Habib Rizik sakit keras, Habib Rizik koma, Habib Rizik kritis masuk ICU. Maka beliau bikin video untuk menenangkan umat. Kata Habib Rizik, saya sehat, saya bugar, gak kurang satu apapun. Di video sama Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, ini video menyebar. 3 hari kemudian muncul hasil tes COVID, beliau menyatakan positif. Ternyata Habib Rizik ditangkap. Apa tuduhannya? Menyebarkan berita bohong yang membuat keonaran. Sabara dituntut genap tahun. Diponis sabara 4 tahun. Gara-gara nyebut saya sehat. Terus anu rugi saha? Habib Rizik koruptor apa bukan? Bukan. Koruptor apa bukan? Bukan. Nauzubillahi min. Matak misi bapak ibu aya nu nanya, kumaha damang teuing gitu. Kalau menyebutkan saya sehat 4 tahun di penjara. Nauzubillahi min dzalik. Allah ya karim. Saudara-saudara sekalian, biar Allah yang hukum mereka yang menzalimi Habib Rizik. Amin. Saudara-saudara hadirin, jadi target peringatan Maulid ini menggiring umat manusia agar berada di barisannya baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ini akhirat, kita ingin ada di barisannya Nabi Muhammad, maka dari sejak di dunia kita mesti ada di barisannya Nabi Muhammad. Di akhirat yang ada di barisan Nabi Muhammad, di dunia di barisan iblis, maka balik sekali lagi saya tanya, ya, jawab kompak semuanya. Ibu bapak semuanya pengen ada di barisan Nabi Muhammad atau di barisan iblis? Ayo jawab semua. Tentu kita pengen ada di barisannya Nabi Muhammad. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Ya, baik saya kasih tahu. Kalau bapak ibu ibadah Allah semuanya pengen ada di barisannya daripada Nabi Muhammad SAW, maka yang pertama syaratnya al-iman. Kita mesti beriman kepada Nabi Muhammad bi annahu Rasulullah. Kita mesti meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Gusti Allah. Jadi pertama itu, yakini, imani Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua, saudara, al-imanu bi annahu khatamun nabiyyin. Tidak cukup hanya meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, tapi mesti meyakini bi annahu khatamun nabiyyin, bahwa Nabi Muhammad adalah penutup daripada para nabi. Karena ada orang yang ngaku meyakini Nabi Muhammad ini utusan Allah, tapi tidak meyakini daripada penutup nabi, seperti orang-orang Ahmadi. Orang-orang Ahmadi meyakini Nabi Muhammad itu Rasul, tapi dia meyakini kalau urusan nabi terakhir bukan Nabi Muhammad, tapi Mirza Ghulam Dirjut. Nah ini yang salah. Jadi sekalipun meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, tapi kalau meyakini ada lagi Nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad, maaf, Anda tidak ada di barisannya Nabi Muhammad. Yang ketiga, syaratnya ada di barisannya Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah al-mahabbah, mesti cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya, Bapak Ibu cinta nggak kepada Nabi Muhammad? Jawab, cinta tidak? Kurang baik itu, cinta tidak? Cinta tidak? Nah, tapi persoalannya kan jangan cinta di bibir, tapi kenyataannya gak cinta. Cinta itu gak cukup hanya di bibir doang. Cinta itu mesti dibuktikan. Makanya Imam Al-Qushairi dalam Risyalatul Qushairiyah mengatakan wa haqiqatul mahabbah at-ta'ah. Hakikat mahabbah adalah taat, hakikat cinta adalah taat. Jadi bisa dihitung cinta kepada Nabi Muhammad kalau taat kepada Nabi Muhammad. Oh, orang itu cinta kepada Nabi Muhammad tapi gak taat sama Nabi Muhammad, bohong, dusta cinta kalian kepada Nabi Muhammad. Apa yang Nabi perintahkan, laksanakan. Cinta itu namanya. Kalau cinta ada di barisannya Nabi Muhammad. Nabi perintahkan sholat 5 waktu, dilaksanakan, itu namanya cinta. Kalau nggak sholat berarti nggak cinta. Saya mau tanya, ada gak orang ngaku Islam tara sholat? Ayah ente? Ayah jelema ngaku Islam sholat nang betul ayah ente? Kan gitu mah yang di barisan iblis gitu. Nah kemudian saya tanya, Nabi perintahkan saum Ramadan. Yang cinta Nabi Muhammad pasti saum Ramadan. Nanti ya utur, berarti lamun saum berarti di barisan Nabi Muhammad. Berarti tukang nyemen tiborang udut tiborang bulan puasa daya utur eta di barisan saha eta? Iblis. Nabi Muhammad perintahkan untuk zakat bagi yang nisab, berarti zakat di barisan Nabi Muhammad. Nu tara zakat pada nisab eta di barisan saha? Iblis. Nabi perintahkan tutup aurat, berarti yang tutup aurat cinta sama Nabi Muhammad. Yang cinta Nabi Muhammad ada di barisan Nabi Muhammad. Berarti nu sok dilengkong eta barisan saha?
Iblis, sok pakai kolor. Barisan iblis, tentara ditiup. Barisan iblis, wilujeng. Nabi larang mabok-mabokan. Berarti yang cinta Nabi Muhammad mau mabok. Berarti lamun anu mabok eta di barisan saha? Iblis. Nabi larang zina. Berarti anu cinta ka Nabi Muhammad mau zina. Tah kakarang di barisan Nabi Muhammad. Ngan lamun aya jelema ngaku Islam gawena zina jadi ublak atawa reuneung jadah eta barisan saha eta? Iblis. Nabi larang judi. Nabi larang judi. Nah, berarti yang meninggalkan judi itu cinta sama Nabi Muhammad. Yang cinta di akhirat ada di barisan Nabi Muhammad. Berarti lamun aya sabalikna aya jelema ngaku Islam tapi gawena judi. Berarti teu cinta, atuh di akhirat aya di barisan saha? Iblis. Nabi halalkan jual beli, tapi Nabi juga haramkan riba. Nabi haramkan riba. Berarti jelema nu cinta ka Nabi Muhammad moal nginjem duit make riba. Anu nginjem duit nanti make riba. Oh, cinta sama Nabi Muhammad. Di akhirat di barisan Nabi Muhammad. Tapi lamun aya jelema ngaku Islam nginjem duit ka Bang Emo. Aya teh di lemurieu sok nginjem duit ka Bang Emo. Aya teh. Aya di lemurieu sok nginjem duit ka Bang Emo. Jawab, ayo Bang Emo make riba teu? Riba, ayo riba halal haram? Haram. Ku sabab haram dicari ku Kangjeng Nabi, nu sok nginjem duit ka Bang Emo, maaf Anda tidak ada di barisannya Nabi Muhammad. Abdi sakali ieu naron, jawab jujur ah, sadaya jujur. Di lemur ieu aya teu sok nginjem duit ka Bang Emo. Seueur teu? Seueur. Riba sanes? Riba. Ayo riba haram teu? Kunaon geuning apal haram nginjem bae atuh. Ayo jawab. Kunaon apal haram riba nginjem wae ka Bang Emo? Kunaon? Oh, kakuping. Aya dua jawabanana. Da butuh. Aya di jawaban teh da peryogi. Jeung goreng bari naros jawab ibu-ibu, ari butuh jeung peryogi bisa teu ngahalalkeun haram. Oh, salah mau make dalil wa halal wa bai al haram riba lah. Ayeuna mah dalilna dalil ilustrasi kupingkeun. Bongan teu da ngajawab teh da butuh da peryogi atuh da. Aya masalah kabutuh mah da moal nyaho ajengan. Nyaho abdi lieur abdi. Baik. Abdi wajib ngabejaan, mun teu ngabejaan abdi nu pangheula disuntrungkeun kana neraka. Urusan ibu nurut jeung teu nurut kumaha ibu, ngan abdi geus bebeja, bisa bejaan ya. Apa benar butuh jeung peryogi bisa ngahalalkeun anu haram? Ingat, ilustrasina kieu lah gambaranna. Ibu gaduh caroge di Jakarta di damel. 2 bulan tah di Jakarta digawe. Pas rek balik rek nganteurang, lockdown. Atuh teu bisa balik di Jakarta. Ya bening salah kieu teh 2 bulan teh nahan syahwat teh geus teu kuat. Di lockdown PSBB teu bisa balik. Misalkan Jakarta di lockdown 5 bulan, atuh 5 jeung 2 sabaraha? 7 bulan teh panggil pemajikan, eta Cimani geus molos na otak. Tapi kaula penting teh migren jeung migren. Ya pakai skadon majikan geus sabaraha ya 17. Aduh, begitu ayeuna lockdown dicabut di Jakarta, puasa. Lupa. Eta salaki ibu seak teh langsung ke Pul Budiman. Seak naik ayeuna mobil Budiman. Buat ayeuna ka Tasik. Turun we ayeuna di sisi jalan. Turun di sisi jalan. Saking geus sono turun tina bos eta langsung udar kolor. Atuh naik Gojek teh di calana. Nepi teh ka Sukasari. Giwi kolor we mukakeun panto ai bojona teh karek keluar ti WC. Pas keluar ti WC itu anta parah 7 bulan atuh ditahan. Goblok teh bojona teh digabung. Dicium, dipeluk, diusap, dibelek, dikecerokan tak kaos kana kecerokan. Geus kodok ah, ai pas. Mamah geuning teh ngabengul. Aya naon cek bojona teh softtek Bapak. Aduh, rindu 7 bulan teh bisa kasalurkeun keur we. Mamah teh dijumet pas 2 dinten. Akhirnya salakina camerut. Atuh dikolor deui we akhirna. Ini teh keluar enak kunci kontak motor, 4 motor
motor cek bojona mama bapak teh sono ka mama 7 sasih teu pernah ai sumping langsung keluar nyenak motor bade ka mana atuh bapak teh cek salakina teh ai mereka Cilema bade naon ka Cilema rek neangan gublag bapak teh bade Cina rek Cina bapak sing emot ai Cina teh doraka coba cek salakina bari numpak motor da butuh bapak sing emot Cina teh doraka gede coba cek salakina da peryogi ibu bang emot teh haram da butuh doraka eta teh da peryogi sarua teh jeung nu bieutak sarua abdi nanya mun salaki ibu erek jinah jeung ublag Cilema hijina moal da butuh yo kira kita kaharti tamu geus kadinya lah dari namanya artinya bahwa butuh teu bisa jadi sabab bahwa perkara haram jadi halal tapi kan teu saeutik di bejaan kieu teh kumaha bari ngotrok baik we teu saeutik sok ajengan di bejaan pamuda utara salat mohon leos ajengan da ngotrok kumaha aing we cenah aya awewe di kokolor neng atuh sing nutup ora traksukan teh lah kumaha aing we eta Ramadan kalakah ngaliwat di sawah we nyeremen bobokna teh heueuh nyemen doraka aing we aya nu judi di papatahan mutruk-truk kumaha aing we aya nu nginjem ka Bang Emok ngajawabna kumaha aing anu mabok anu lacur kumaha aing bahasana teh kumaha aing mun dielingan ku ajengan tah jelema anu doraka anu maksiat dielingan ku ajengan ngajawabna kumaha aing di mana maut teu tobat heula kan di akhirat teh digusur ku malaikat teh pebeskeun kana jero neraka anu panas kan kok keceakan ka malaikat ulah dikanarakakeun kira-kira jawaban malaikat naon kumaha aing mata hirup mah kumaha aing hirup mah kana kumaha Gusti Allah tah hadirin jamaah sadayana target Muludan itu menggiring umat manusia agar ada di barisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lewat peringatan Maulid kita diingatkan oleh para kiai, para ulama, para ajengan bahwa kalau mau selamat harus berada di barisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka. Mun di akhirat aya di barisan Nabi Muhammad, di dunia kene urang kudu aya di barisan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka. Ibu bapak hadirin, 1 jam setengah saya ceramah, saya kira cukup. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinas, oprek ieu nas. Oprek tuturkeun tah gitu. Terus. Eta dulu. Sahaturkeun nuhun ka Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Yanyan Al-Bayani anu para. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yanyan Al-Bayani mengucapkan selamat atas hadirnya Sukasari Sukarinik TV. Mudah-mudahan media Sukasari Sukarinik TV menjadi media umat untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, dan kegiatan-kegiatan yang positif. Mudah-mudahan menjadi corong kebaikan untuk juga mengkanter daripada gerakan-gerakan yang merusak moral. Mudah-mudahan istiqomah dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.